Hai, ini kelas neuropsikologi dengan topik bahasan populasi lansia. Specifically kita akan membahas tentang perubahan kognitif yang terjadi pada proses penuaan yang normal dan juga ketika terjadi gangguan kognisi yang ringan serta yang berat, which is demensia. Jadi di dunia sekarang ini ada peningkatan kebutuhan untuk penanganan populasi geriatrik ini di semua bidang ilmu karena populasi dunia itu memang cenderung menua. Ini pertama karena generasi yang disebut baby boomers, itu orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana ada peningkatan dari birth rate, itu mereka mulai memasuki tahap-tahap later yang lebih akhir dari kehidupannya. So, mereka menjadi populasi lansia, dan karena adanya improvement di penanganan kesehatan healthcare, itu orang-orang ini juga umurnya cenderung bertambah, jadi lebih tua. Di Indonesia ini juga terjadi, populasi lansia di tahun 2015 itu 5,4% dari seluruh populasi. Di tahun 2020 meningkat jadi 6,4%, dan ini akan terus meningkat. Makanya geriatri ini menjadi salah satu area yang perlu diperhatikan. Secara spesifik ke neuropsikologi, itu karena kita sekarang ada definisi gangguan-gangguan kognisi yang subsindromal, jadi yang belum mencapai gangguan kognisi yang parah tetapi sudah disebut sebagai gangguan seperti mild cognitive impairment dan cognitive impairment neodementia. Ini menjadi kita membutuhkan perhatian khusus yang lebih untuk orang subset populasi ini yang tadinya hanya menangani orang yang either mempunyai demensia dan yang tidak mempunyai demensia. Sekarang ada subpopulasinya lagi sendiri yang subsindromal. Kemudian intervensi untuk demensia pasien juga terus meningkat. Yang tadinya cuma ada satu obat, sekarang ada beberapa kelas seperti cholinesterase inhibitor, glutamate regulators, lipid lowering drugs. Ini obat-obatan yang di-approve oleh FDA, Food and Drug Administration di US, untuk digunakan pada orang-orang yang demensia. Maka dari itu perubahan kognisi, fungsi kognisi baik yang normal dan abnormal itu menjadi topik research yang penting untuk coba diteliti. Secara normal, perubahan kognisi itu pasti terjadi dalam proses penuaan, karena dalam proses penuaan ada penurunan pada fungsi either fisikal, sensori, dan kognitif, maka jelas fungsi kognitif secara keseluruhan akan mengalami perubahan. Ini ada dari beberapa studi yang longitudinal yang telah memetakan apa saja yang bisa berubah, seperti contohnya di Seattle Longitudinal Study. Itu mereka menemukan bahwa perceptual speed, numerical abilities itu menurun secara pasti sejak umur 25 tahun sampai ke 88 tahun. Tapi ada fungsi-fungsi lain seperti verbal ability, inductive reasoning, dan verbal memory yang mengalami penurunannya pada umur-umur yang lebih lanjut, seperti sekitar umur 53 tahun. Dan ada juga yang baru menurun pada umur 70 dan 80 tahun. Kemudian dari Berlin Aging Studies, ini juga menemukan perceptual speed, episodic memory, dan verbal fluency itu menurun dengan umur, terutama pada rentan umur 70 sampai 100 tahun. Akan tetapi ada juga kemampuan yang tetap stabil seperti pengetahuan tentang kata-kata, itu bisa tetap stabil sampai umur 90-an.
Nah, dari melihat fungsi-fungsi apa saja yang menurun ini, maka ditemukan sebuah teori bahwa cognitive construct yang berhubungan itu biasanya menurun bersama-sama. Jadi seperti misalnya penurunan di episodic memory ini berhubungan dengan penurunan di working memory dan perceptual speed yang merupakan domain cognitive processing speed. Maka jika terjadi penurunan di domain ini, semua fungsi yang berhubungan akan ikut menurun. Seperti misalnya bagian learning dan memory, verbal fluency, atau problem solving. Dan secara teori pula, maka jika domain ini bisa diterapi, mungkin fungsi-fungsi kognitif yang ikut menurun dengan gangguan di domain ini juga bisa terbantu untuk berfungsi normal kembali. Ini adalah contoh grafik fungsi-fungsi apa saja yang ditemukan menurun bersamaan dengan umur. Ini dari studi yang Seattle Longitudinal Study tadi. Yang pertama, perceptual speed dari awal, dari umur 25 sudah menurun, kan, tetapi ada beberapa fungsi yang tetap stabil dengan penambahan umur, ada yang justru membaik, dan peaknya itu sekitar di umur 50-an, seperti contohnya inductive reasoning, verbal ability, dan menurunnya lebih belakangan dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Kan tetapi studi-studi yang sebelumnya tadi mempunyai beberapa kelemahan. Yang paling utama adalah mereka tidak menggunakan instrumen yang biasa digunakan untuk assessment klinik. Ini ada beberapa studi yang mencoba memperbaiki kekurangannya. Seperti pertama ada Mayo's Older American Normative Studies. Ini studi yang dilakukan oleh Mayo Clinic di Amerika dengan partisipan yang berumur sekitar 55-98 tahun dengan populasi yang disebut normal atau yang tidak mempunyai defisit kognitif itu ada sekitar 400 orang, dan totalnya ada 1.900 partisipan, jadi sampel size-nya besar sekali. Dan ini mereka di retest dari tahun ke tahun. Instrumen kognitif metode yang digunakan ada Wechsler Adult Intelligence Scale yang revised, Wechsler Memory Scale revised, Re-Auditory Verbal Learning Test yang disuplementasi dengan beberapa tes seperti trail making test, controlled or word association test, dan dementia rating scale. Jadi dari data ini mereka bisa membuat data baseline. Jadi data untuk baseline orang-orang yang normal pada umur 55-98 tahun ini dengan koreksi untuk ras African American dan juga level IQ. Kemudian mereka mengidentifikasi ada 5 cognitive factor yang penting dan dapat terlihat berubah pada populasi umur ini, yaitu verbal comprehension, perceptual organization, attention concentration, learning, dan retention. Kemudian karena ini tadi datanya memberikan data baseline yang ekstensif, maka ini kita bisa mendefinisikan variasi yang normal pada tes-tes kognitif pada orang-orang umur lansia ini seperti apa. Kemudian bisa juga mendefinisikan perubahan yang signifikan, yang dianggap signifikan itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada Oklahoma Longitudinal Assessment of Health Outcomes in Mature Adults. Ini dilakukan di Oklahoma. Partisipannya ada
800 orang berumur 65 sampai 94 tahun yang dilakukan untuk ketika baseline assessment. Jadi ketika mendefinisikan assessment untuk yang normalnya, kemudian retest setelah 1 tahun diikuti 500 orang, kemudian retest setelah 2 tahun diikuti 300 orang. Jadi ini ada sedikit retention problem ya, karena jumlah partisipannya dari tahun ke tahun terus berkurang. Instrumen yang digunakan ini ada repeatable battery for assessments of neuropsychological status. Kemudian datanya ini digunakan untuk membuat scoring perubahan dari tahun ke tahun. Kemudian juga reliable change index ini seperti yang sebelumnya untuk mendefinisikan perubahan yang signifikan dan juga membuat regression based change formulas. Kemudian kalau 2 studi yang sebelumnya tadi partisipannya kebanyakan Caucasian, 2 studi berikutnya ini melihat populasi yang berbeda. Yang pertama Chicago Health and Aging Project, ini lebih ke populasi African American. Jadi ya partisipannya ada 4.000 orang dan 60%-nya non-Hispanic African Americans. Cognitive test yang digunakan adalah is Boston Test of Immediate and Delayed Recall, Mini Mental Status Examination, Single Digit Modalities Test, dan ini di follow up setiap 2-3 tahun. Ini memberi informasi tentang kesehatan kognitif dan penurunan yang terjadi pada populasi African American ini yang berada di daerah-daerah urban. Sementara yang terakhir ada Sacramento Area Latino Study on Aging, jadi populasinya Latino. Partisipannya ada 1.800. Tesnya ada, jadi diambil data pada baseline dan di follow up setiap tahun. Kemudian hal-hal yang diperiksa adalah faktor-faktor lifestyle-nya, apakah mereka memiliki depressive symptoms, asimilasinya ke kultur yang di Amerika ini, karena mereka Latino, aslinya bukan dari sana. Kemudian medical history-nya, fungsi fisiknya, dan juga cognitive screening menggunakan modified mini mental status examination yang menggunakan dan juga menggunakan bahasa Spanish dan English, karena populasi Latino ini biasanya bahasa utamanya Spanish dan kadang-kadang walaupun mereka udah tinggal di sana bisa aja bahasa Inggrisnya kurang bagus. Karena asesmen yang dilakukan ini cukup ekstensif, maka mereka bisa datanya digunakan untuk melihat relationship dari kondisi medis, tipenya penyakit medis, dengan kondisi neuropsychiatric dari populasi Latino ini. Kemudian juga karena populasinya cukup banyak, ini provide data yang untuk baseline, data normalnya seperti apa untuk populasi Latino di Sacramento ini. Tetapi tetap saja studi-studi ini ada kelemahannya. Yang pertama sampling bias, terutama karena populasinya selektif ya. Jadi partisipannya ini cenderung teredukasi dengan baik. Kemudian terutama untuk yang Oklahoma dan Mayo study tadi populasinya kebanyakan Caucasian, dan tentunya mereka secara general cenderung lebih sehat. Dan kemudian juga ada retention bias, seperti tadi dilihat yang Oklahoma, dari tahun ke tahun partisipasinya terus menurun secara cukup signifikan. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang
datang untuk follow up-nya ini adalah orang-orang yang cenderung lebih sehat, sementara orang-orang yang lebih sakit, lebih menurun kondisinya, itu cenderung untuk tidak kembali lagi untuk follow up ke studinya. Sekarang dari tadi studi-studi yang melihat data yang normatif, kita beralih ke disorder yang subsyndromal. Jadi ada sedikit perdebatan atau confusion. Disorder yang subsyndromal ini, apakah ketika dia masih di tahap prodromal atau yang belum sampai ke impairment yang seperti demensia, apakah ini diagnostik yang berbeda atau hanya bentuk yang sangat-sangat awal atau sangat-sangat ringan dari diagnostik yang akan datang, seperti misalnya akan didiagnosis sebagai Alzheimer's disease atau sebagai demensia yang lainnya. Yang pertama itu ada mild cognitive impairment, atau nama lainnya sebelum-sebelumnya bisa disebut juga dengan benign senescence forgetfulness, age-associated memory impairment, atau aging-associated cognitive decline. Ini ada dua definisi atau dua kriteria. Yang pertama, definisi dari Mayo Clinic. Ini kriteria untuk orang disebut memiliki mild cognitive impairment itu ada komplain tentang memori subjektif, kemudian ada defisit di objektif memori dibandingkan dengan orang-orang yang seumuran, tetapi secara kognitif itu masih intact, masih relatif normal, dan juga fungsi-fungsi sehari-harinya masih normal dan tentunya tidak memiliki demensia. Dan dalam tanda kutip tidak gila. Kemudian kriteria ini sedikit dimodifikasi beberapa tahun setelah yang kriteria awal ini, itu harus ada informasi lain yang mendukung adanya komplain dari subjective memory. Kemudian memori defisitnya ini harus ada relatif ke umurnya dan level edukasinya. Kemudian juga ada sedikit penurunan di fungsi-fungsi kognitif yang lainnya, dan juga ada sedikit gangguan pada aktivitas sehari-harinya. Mild cognitive impairment sendiri ini ada beberapa subtype, seperti single domain impairments, bisa jadi yang hanya mempengaruhi satu cognitive domain, either memory atau non-memory. Dan kemudian ada juga yang multiple domain impairments, berarti meliputi beberapa domain, bisa melibatkan yang memori atau juga tidak. Yang single domain, terutama yang memori, ini berkemungkinan besar untuk berprogres ke Alzheimer's disease. Sementara yang non-memory subtype ini mungkin bisa menjadi tanda-tanda untuk frontotemporal demensia. Kemudian yang multiple domain itu bisa menjadi indikasi akan kemungkinan adanya vascular demensia. Kemudian ada definisi yang lain sedikit berbeda dari Washington University. Ini yang mengatakan bahwa mild cognitive impairment ini adalah bentuk awal dan ringan, tetapi definite atau pasti akan menjadi Alzheimer's disease atau demensia-demensia yang lain. Ini karena ditemukan bahwa kebanyakan hampir semua
orang-orang yang memiliki mild cognitive impairment ini akhirnya progres ke Alzheimer's disease, dan ditemukan juga orang-orang yang memiliki mild cognitive impairment ini punya tanda-tanda dari Alzheimer's disease. Akan tetapi tidak semua juga orang-orang yang memiliki mild cognitive impairment itu akhirnya kondisinya tambah parah dan dapat didiagnosis memiliki demensia. Ada beberapa prediktornya di mana mild cognitive impairment itu bisa kemudian develop menjadi demensia. Nah, pada umumnya orang-orang lansia itu setiap tahunnya yang kemudian didiagnosis memiliki demensia itu ada sekitar 1-2% dari seluruh populasi. Akan tetapi orang-orang yang memiliki amnestic mild cognitive impairment itu develop demensia pada rate yang jauh lebih tinggi, yaitu 12-15% per tahun. Secara neuropsikologis, orang-orang yang akhirnya develop demensia ini memiliki defisit memori yang lebih parah, lebih severe. Kemudian ada disfungsi dari executive function yang mild, tidak terlalu berat. Kemudian ketika dites pada orang-orang yang memiliki mild cognitive impairment dan akhirnya menjadi demensia ini, tidak ditemukan adanya practice effect atau efek di mana ketika menjalankan tes setelah beberapa kali dia menjadi lebih baik pada saat menjalankan tes itu. Kemudian secara struktural di neuroimagingnya ada perubahan di medial temporal lobe volume. Jadi terutama pada bagian hipokampusnya, volume hipokampus pada saat baseline itu berhubungan dengan rate-nya mereka progres ke demensia, jadi lebih kecil, lebih likely akhirnya mereka develop demensia. Kemudian rate atrofinya sendiri ini juga memprediksi progresinya demensianya. Jadi dari pemeriksaan ke pemeriksaan hipokampal atrofinya itu lebih cepat dia beratrofi, maka itu progresi demensianya lebih cepat juga. Di area-area otak lainnya juga terjadi perubahan struktural yang signifikan, tapi tidak ada yang bisa digunakan atau dikaitkan secara reliable untuk memprediksi apakah orang yang memiliki mild cognitive impairment ini akhirnya progres ke demensia. Kemudian secara imaging yang fungsional, ini orang-orang yang memiliki cognitive decline pada dalam 3 tahun itu ditemukan memiliki resting metabolism atau metabolisme pada saat dia tidak melakukan apa-apa yang lebih rendah 18% dibandingkan orang-orang normal di entorhinal cortex-nya. Kemudian ada biomarkers yang bisa ditemukan. Yang pertama ada ApoE4. Ini adalah gen apolipoprotein yang merupakan carrier dari kolesterol. Ini fungsinya untuk lipid transport dan juga untuk injury repair. Ini mereka ada 4 alel ApoE4 ini, epsilon 1, 2, 3, 4. Dan orang-orang yang memiliki varian yang keempat ini itu biasanya ada peningkatan resiko untuk develop demensia.
Kemudian ada peningkatan dari level tau protein dan phosphorylated tau protein di cerebrospinal fluidnya. Kemudian ditemukan juga ada penurunan level amyloid beta 40 dan 42. Ini semua biomarker yang ditemukan di orang-orang yang akhirnya progres dari mild cognitive impairment ke demensia yang biasanya Alzheimer's disease. Kemudian kelainan kognitif yang subsyndromal berikutnya ada yang disebut dengan cognitive impairment no dementia. Ini didefinisikan dari Canadian Study of Health and Aging. Jadi diagnosisnya ini dia jelas tidak memiliki demensia, tetapi ada beberapa kategori kognitif yang terganggu yang bisa teridentifikasi dari clinical examination dan di tes neuropsikologis. Subtype-nya ini dibuat tergantung dari kemungkinan penyebabnya, bisa dari delirium, dari substance abuse, dari depresi, penyakit psikiatrik yang lainnya, kemudian memory impairment atau retardasi mental. Ini di populasi yang di Kanada ini ditemukan cognitive impairment no dementia ini lebih prevalen dibandingkan demensia, 16,8% dibandingkan 8%. Dan spesifik untuk yang circumscribed memory subtype ini ada 5,3%. Dan orang-orang yang memiliki cognitive impairment no dementia ini resiko kematiannya 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang biasa. Juga resiko untuk harus dimasukkan either ke rumah sakit atau institusi yang serupa itu 2 kali lebih tinggi juga. Dan mereka resiko untuk demensianya 5 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai kondisi ini. Sekarang kita beralih ke gangguan kognisi yang paling parah, yaitu demensia. Jadi demensia ini didefinisikan sebagai kehilangan dari fungsi mental yang acquired, jadi diperoleh, dan persistent, jadi ada secara berjangka panjang, dan ini mempengaruhi berbagai domain kognitif dan perilaku. Secara definisi ini terjadi penurunan, decline dari fungsi yang tadinya lebih tinggi, kemudian mengalami penurunan, kemudian penurunannya ini harus acquired, jadi didapatkan dalam kehidupannya dan tidak ada, bukan yang dari sejak lahir ada seperti mental retardation. Kemudian kehilangan fungsinya ini juga harus persisten, harus jangka panjang dan transient atau hanya sebentar seperti delirium. Dan by definition juga demensia ini harus mempengaruhi beberapa domain, bukan hanya satu, seperti misalnya afasia kan hanya mempengaruhi bahasa saja. Kemudian kalau amnestik berarti hanya memori saja. Kalau untuk demensia ini harus mempengaruhi lebih dari satu. Dan walaupun definisinya ini sebenarnya cukup spesifik, tetapi presentasi dan penyebabnya dari demensia ini bisa bermacam-macam. Maka ini kita akan membahas beberapa tipe demensia yang biasa ditemukan. Jenis demensia yang paling umum itu adalah Alzheimer's disease. Prevalensinya di sampel yang community based ada 10%. Kemudian jika dilihat di klinik-klinik khusus yang menangani gangguan memori itu ada 68%.
berarti prevalensinya cukup tinggi. Untuk kriteria diagnosisnya sebenarnya tidak ada kriteria definite yang pasti bisa mendefinisikan Alzheimer disease kecuali jika diperiksa postmortem. Jadi ketika sudah meninggal, postmortem examination untuk neuropathologicalnya bisa dilihat di brain tissue-nya apakah ada tanda-tanda Alzheimer disease, yaitu adanya neurofibrillary tangles dan neuritic plaques. Kan tetapi jelas tidak mungkin jika pemeriksaannya hanya bisa dilakukan postmortem, maka ada kriteria-kriteria juga yang digunakan untuk pemeriksaan klinis dan research, yaitu yang pertama untuk klinisnya adanya gangguan memori, dan at least ada satu lagi gangguan kognitif seperti aphasia, apraksia, agnosia atau executive dysfunction, dan juga ada penurunan yang signifikan dari fungsi-fungsi sebelum pada kondisi sakit atau pada kondisi ketika dia masih premorbid. Dan kemudian onsetnya juga harus progresif dan gradual. Jadi penurunan-penurunannya tidak hanya tiba-tiba ada, tapi ada progres yang gradual. Sementara untuk diagnosis kriteria yang digunakan pada research, ini biasanya dimensianya harus di-establish dari clinical examination, kemudian dilihat mental statusnya di mental status scale, kemudian ada juga dikonfirmasi menggunakan tes-tes psikologis. Harus ada defisit dari 2 atau lebih domain kognitif, kemudian ada gangguan memori yang progresif dan juga gangguan di domain-domain kognisi yang lain, tidak ada gangguan pada kesadaran, onsetnya biasanya antara umur 40-90 tahun, dan juga tidak boleh ada kondisi-kondisi sistemik lain atau kondisi-kondisi penyakit otak lain yang bisa menyebabkan demensia, other than kondisi yang jalan dengan Alzheimer's disease ini. Kemudian presentasinya yang paling umum yang disampaikan oleh pasien sehingga membutuhkan clinical evaluation itu adalah gangguan dengan memori, seperti lupa tentang percakapan yang pernah dijalani, lupa naruh benda, kesulitan untuk mengingat nama, kelewatan janjian, kemudian mengulangi apa yang sudah dikatakan berkali-kali. Ini problem-problem dengan memori ini biasanya secara gradual menjadi tambah parah. Kemudian defisit-defisit lain seperti pada language atau problem solving juga biasanya ada, tetapi biasanya ini menjadi kurang dilaporkan atau bukan menjadi penyebab utama untuk orang mencari treatment, karena dinilai lebih tidak signifikan dibandingkan dengan memori defisitnya. Kemudian sejalan dengan progres dari penyakitnya, ini biasanya pasien sendiri itu tidak aware akan defisit-defisit yang dia miliki yang disebabkan oleh Alzheimer's disease ini. Jadi dia lupa akan kondisinya sendiri. Kemudian bisa juga ada gangguan emosi yang ringan seperti anxiety. Terus pasien juga biasanya sudah tidak menjalankan responsibility-nya di kehidupannya sehari-hari, atau tanggung jawabnya ini bisa saja sudah
di take over oleh anggota keluarganya yang lain. Seperti misalnya menangani keuangan, terus memanage medication-nya, obat-obatan, membuat appointment-appointment. Itu biasanya sudah di take over oleh orang lain karena pasien ini pasti mengalami kesulitan untuk menjalani hal-hal tersebut. Dan biasanya jika ada kejadian live event yang signifikan seperti misalnya pasangannya meninggal dan sejenisnya atau pindah rumah misalnya, ini kondisinya biasanya jadi lebih terhighlight, lebih terlihat bahwa dia memiliki defisit-defisit pada hal-hal tertentu. Lalu ketika kita mengobservasi pasien yang memiliki Alzheimer's disease ini, ketika sedang melakukan clinical interview-nya atau misalnya sedang testing, ini biasanya pasien akan memiliki kesulitan untuk mengingat nama orang yang menjalankan tesnya, misalnya. Kemudian ada kesulitan untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan gejala-gejalanya. Terus mungkin saja dia bisa kesasar di daerah tesnya, misalnya lagi kembali dari toilet, nggak bisa nemuin kembali ruang tesnya di mana. Kemudian bisa saja pasien ini tidak bisa mengerti instruksi dari tesnya, terutama untuk tes-tes yang lebih complicated, lebih sulit. Kemudian untuk temuan dari tes neuropsikologinya sendiri, yang paling utama tentunya jelas ada defisit di learning dan memory, terutama kalau pasien ini masih pada tahap-tahap awal atau Alzheimer's disease yang masih ringan. Jadi learning yang verbal dan visual itu biasanya hasilnya di bawah ekspektasi. Terus kurva pembelajarannya dari trial-trialnya itu biasanya flat, jadi tidak ada pembelajaran yang berarti. Kemudian delayed recall itu biasanya lebih terganggu, dan biasanya pasien-pasien ini intrusion error-nya banyak. Ini terutama karena karakteristik dari EDI, yaitu forgetting yang rapid, jadi dia cepat sekali melupakan informasi-informasi. Kemudian performa pada recognition trial misalnya itu juga pasti terganggu. Correct response-nya justru lebih sedikit dan banyak false positive error-nya. Gangguan kognitif lainnya yang di luar learning and memory itu biasanya juga ada, tetapi tidak mencapai level yang disebut gangguan. Jadi seperti kelemahan yang relatif di executive function, confrontational naming, semantic fluency, complex construction, dan orientasi untuk waktu dan tempat. Kemudian simple attention itu biasanya tidak terpengaruhi oleh penyakitnya. Kemudian seiring dengan progres dari dimensianya ini, performa dari learning dan memorinya itu biasanya mencapai level terendah. Jadi defisit-defisit di area kognitif yang lain itu bisa lebih terlihat. Seperti misalnya defisit di complex attention, language, visual spatial perception dan construction. Kemudian di executive function juga praxis. Dan ketika Alzheimer's disease-nya ini makin parah, jadi domain-domain kognitif lainnya juga semakin terganggu. Jadi ini semakin sulit juga untuk membedakan Alzheimer's disease dengan dimensia-dimensia yang lainnya. Dan biasanya juga testing ini akan sangat sulit pada orang yang sudah sangat parah, jadi biasanya akhirnya tidak dites juga. Kemudian secara psikiatris ini biasanya juga ada gangguan. Pada awalnya simptomnya itu tidak parah biasanya,
Tapi kalau sudah di tahap-tahap yang parah, Alzheimer disease-nya akan muncul psychiatric symptoms yang lebih parah. Biasanya ada depresi, untuk perubahan di mood, kemudian social withdrawal, ada juga suicidal ideation. Ini biasanya bisa ditemukan sampai 2 tahun sebelum diagnosis Alzheimer's. Kemudian pada tahun pertama setelah didiagnosis ini biasanya ada irritability, agitation, dan aggression. Kemudian ada juga ketika yang sudah masuki stage-stage yang lebih lanjut, ada halusinasi, paranoia, accusatory behavior. Karena disfungsi-disfungsi psikiatris yang munculnya berbeda-beda pada tahapan Alzheimer's disease yang berbeda ini, maka simptom-simptomnya ini bisa berguna untuk menilai sudah seberapa parahkah Alzheimer's disease yang dialami oleh si pasien ini. Kemudian hasil imaging dan lab juga bisa membantu untuk mendiagnosis Alzheimer's. Seperti misalnya structural imaging itu bisa digunakan untuk merule out atau membedakan AD dari demensia-demensia yang lainnya. Ciri-ciri yang karakteristik itu ada atrofi yang signifikan pada bagian hipokampus, kemudian ada juga di bagian mesial temporal. Akan tetapi pada tahap-tahap awal atrofi ini bisa saja terlihat tidak signifikan atau unremarkable jika hanya diinspeksi secara visual saja. Tapi jika lebih dipelajari lebih lanjut, volumetriknya itu biasanya akan ditemukan perbedaan yang signifikan dibandingkan orang-orang yang normal pada umur yang sama dengan pasien ini. Kemudian dari functional imagingnya biasanya terlihat hypometabolism atau hypoperfusion pada bagian temporoparietal. Ini bilateral biasanya kanan kiri. Kemudian bisa juga dicari biomarkersnya seperti ApoE4. Ini salah satu risk factor untuk develop AD seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya. Juga adanya amyloid beta atau tau protein yang bisa menandakan progresi atau onset dari AD. Kemudian selanjutnya ada vascular dementia. Ini prevalensinya sekitar 2-4% di komunitas-komunitas lansia. Sementara kalau dilihat di specialty clinics ini ada 10%. Presentasi dan definisinya ini lebih heterogenes daripada AD. Ini di vascular dementia juga disebut dengan multi-infarct dementia. Jadi tentunya ini berhubungan dengan stroke event. Jadi bisa karena hemorrhagic atau ischemic event. Secara klinis diagnosisnya mirip-mirip dengan AD, tapi untuk kriteria di research yang lebih spesifik itu dia harus ada tanda-tanda demensia, jadi ada gangguan memori atau gangguan kognitif yang lainnya yang disertai dengan cerebrovascular disease yang bisa dilihat dari pemeriksaan neurologis atau imaging. Kemudian demensianya ini harus berhubungan dengan event cerebrovascularnya. Jadi misalnya demensia yang terjadi dalam 3 bulan setelah stroke yang kondisinya berfluktuasi dan kognitif defisitnya ada step-stepnya yang berhubungan dengan kondisi cerebrovaskularnya.
Kemudian fitur-fitur lain yang juga mendukung diagnosis vascular demensia ini ada gangguan pada cara berjalan atau gait, jatuh, kemudian incontinence, ada pseudobulbar palsy, ini ketidakmampuan untuk mengontrol otot wajah. Kemudian mungkin juga ada perubahan-perubahan mood. Keluhan yang ada pada pasien itu termasuk memory problem juga, mirip dengan AD, tapi ada juga keluhan-keluhan lain yang menyangkut aktivitas-aktivitas seharian, seperti kesulitan untuk mengikuti direksi atau kesulitan untuk memahami masalah. Kemudian kemungkinan juga ada simptom-simptom yang berhubungan dengan mood seperti depresi, emotional ability, atau apati. Kemudian onsetnya harus lebih recent atau lebih baru jika dibandingkan dengan AD yang lebih progresif. Kemudian progres dari penyakitnya ini biasanya bisa either stepwise atau ada stage-stage yang naik secara seperti tangga gitu, ya nggak terlalu gradual, nggak smooth naiknya, tapi juga bisa gradual. Ini tergantung pada frekuensi dan keparahan vascular eventnya. Hasil dari observasi perilaku dan formal testingnya itu biasanya juga akan terlihat pattern yang berbeda dibandingkan dengan AD. Ada learning dan recall deficit, itu mirip-mirip dengan AD, akan tetapi performance di recognition trial misalnya itu tidak terganggu. Kemudian kemampuan untuk encoding dan storage-nya untuk informasi itu biasanya lebih tidak terganggu dibandingkan dengan AD. Jadi levelnya mungkin hampir normal, dekat-dekat dengan normal. Biasanya mereka bisa menjawab dengan benar lebih sering dibandingkan adanya false positive error. Kemudian hal-hal yang biasanya mengalami defisit itu justru ada di speed processing, complex attention, dan executive function seperti mental arithmetic, digit symbol, atau trial making part yang B. Kemudian untuk fluensinya biasanya tidak seperti AD yang biasanya memiliki kesulitan di semantic fluency. Untuk vascular demensia ini lebih ke yang phonemic. Lalu insight-nya biasanya lebih preserved daripada di AD. Dan kemudian stroke yang kecil ini biasanya akan memprogres defisitnya. Jadi jika terjadi vascular event yang lebih lanjut, ini akan memperparah demensianya. Akan tetapi ini patternnya tidak menentu, karena tentu ini juga tergantung dengan parahnya stroke-nya itu sendiri dan di daerah mana di dalam otak. Lalu kemudian kalau diperiksa menggunakan imaging atau dari lab-nya, itu biasanya ditemukan kelainan pada area tertentu di otaknya. Misalnya dari MRI bisa terlihat ada vascular event yang bertanggung jawab pada defisit di perilaku dan kognitifnya. Kan tetapi vascular eventnya ini tidak selalu harus
yang parah seperti biasa ganglia stroke, bisa juga yang relatively mild gitu, seperti diffuse white matter lesion, atau ada seperti bright object yang tidak teridentifikasi di MRI-nya. Kemudian kalau secara functional imaging, ini biasanya ada hypometabolism, either global atau di area-area tertentu. Dan kemudian kalau di angiografi, itu biasanya pasti perfusinya ada yang terganggu. Kemudian vascular dementia ini juga sering terjadi berbarengan dengan Alzheimer's. Jadi jika mereka terjadi berbarengan, ini disebut dengan mixed dementia, kombinasi dari Alzheimer's dan VAD. Ini ditemukan di 25-50% pasien AD. Itu mereka biasanya juga memiliki patologi vaskular yang bisa masuk kriteria diagnosis untuk vascular dementia. Secara imaging dan tes neuropsikologi itu biasanya lebih mirip ke kondisi vaskular demensianya. Tapi ini belum jelas apakah ini perlu diberi diagnosis khusus sebagai mixed dementia atau bisa saja masuk ke vascular dementia, karena secara neuropsikologi dan neuroimagingnya itu masih mirip-mirip keadaannya. Kemudian selanjutnya demensia yang paling umum ketiga ditemukan itu adalah frontotemporal demensia. Ini prevalensinya ada di 2-5% pada pasien-pasien yang mengalami gangguan memori. Frontotemporal demensia ini termasuk penyakit spektrum frontotemporal lobar degeneration atau degenerasi bagian frontal dan temporal. Penyakit-penyakit lainnya itu ada Pick's disease, primary progressive aphasia, corticobasal degeneration, dan motor neuron disease. Ini demensia yang sering di misdiagnose atau salah didiagnosinya sebagai Alzheimer's. Kemudian untuk kriteria klinisnya itu harus ada fitur yang utamanya seperti onset yang insidious, kemudian progresi yang gradual, kemudian ada penurunan di fungsi sosial dan interpersonal, kemudian ada gangguan di regulasi pada perilaku personal, kemudian emotional blunting, dan juga kehilangan insight. Lalu ada juga fitur-fitur pendukungnya yang untuk mendukung diagnosisnya, seperti behavioral disorder, termasuk penurunan di hygiene, kemudian mental rigidity, hyperorality, utilization behavior, kemudian gangguan di speech dan language-nya seperti altered output, echolalia, mutism. Kemudian ada tanda-tanda fisiknya seperti terjadinya primitive reflex, incontinence, dan rigidity. Lalu ada juga hasil-hasil diagnostic testingnya yang mendukung juga, seperti gangguan di executive function, di neuropsychological test, atau abnormalitas pada bagian anterior di brain imagingnya. Lalu komplain awal dari either pasien sendiri atau keluarganya itu biasanya seputar perubahan dari perilaku atau personality-nya. Jadi ada penurunan yang signifikan pada fungsi sosial dan interpersonalnya. Jadi misalnya orang yang tadinya sopan, kemudian bicaranya berhati-hati begitu, tiba-tiba bisa menjadi terlalu belak-belakan bicaranya dan tidak bisa berempati dengan orang lain.
kemudian penurunan personal hygiene. Biasanya keluarganya bisa merasa malu dengan kelakuan si pasien ini, tetapi pasien ini tidak menyadari atau tidak mempedulikannya. Ini bisa saja salah satu efeknya yang mencerminkan bahwa pasien ini tidak bisa merecognize emosi atau perspektif dari orang lain. Kemudian jika dilakukan tes secara neuropsikologis, itu biasanya ada defisit di executive functionnya, terutama jika frontotemporal demensianya ini lebih mempengaruhi bagian frontal lobe-nya. Ini lebih tidak ditemukan kalau frontotemporal demensianya itu primarily ada di bagian temporal lobe. Kemudian hasil tes seperti Wisconsin Card Sorting Test, Trail Making Test Part B, atau Strip Color Work Test ini biasanya hasilnya lebih menurun. Kemudian phonemic fluency-nya juga terganggu. Ini juga sama seperti VAD tadi, kebalikan sama AD yang biasanya semantic fluency-nya yang terganggu. Kemudian ada gangguan pada bahasa, ini terutama jika frontotemporal demensianya ini lebih mengefek pada bagian temporal lobe-nya. Jadi bisa ada speech output-nya yang menurun. Kemudian eventually dia bisa jadi mute atau bisu. Kemudian untuk fungsi learning dan memorinya, termasuk recognition memory, ini biasanya relatif tidak terganggu, tapi bisa saja masih di bawah batas normal. Ini karena relationship-nya dengan executive function yang tadi biasanya terganggu pada bagian frontal lobe-nya. Lalu kemampuan visual spasialnya biasanya tidak terganggu sama sekali. Jadi ini bisa menjadi distinction ya, untuk membedakan antara frontotemporal dementia dengan Alzheimer's. Lalu di pemeriksaan lebih lanjut, itu mungkin saja ditemukan pasien ini exhibit primitive reflex, kemudian memiliki simptom-simptom extrapyramidal seperti Parkinsonism misalnya. Kemudian kalau imagingnya secara struktural dan fungsional, itu biasanya ada atrofi dan hypoperfusion dan atau hypometabolism di bagian frontotemporal region. Ini biasanya bagiannya lebih anterior daripada di Alzheimer's. Kemudian lab findingnya juga bisa ditemukan beberapa biomarker seperti ApoE4 atau amyloid beta, tetapi ini karena mirip-mirip juga dengan AD, maka sulit untuk dipakai sebagai marker spesifik buat frontotemporal dementia. Lalu berikutnya ada demensia with Lewy bodies. Jadi di kasus-kasus demensia ini Lewy body inclusion itu sering ditemukan, akan tetapi prevalence buat yang spesifik demensia with Lewy bodies itu masih tidak jelas. Apa itu Lewy body? Lewy body itu adalah protein deposit yang abnormal yang berada di neurons, terutama alpha-synuclein protein. Ini protein yang berada di synapse. Kriteria diagnosisnya ini harus ada defisit kognitif yang mengganggu fungsi normal, termasuk di defisit atensi. Kemudian kemungkinan ada juga gangguan pada kemampuan
visuospasial. Kan tetapi gangguan memori biasanya jarang ditemukan, terutama pada tahap-tahap awal. Kemudian harus ada 2 dari kesadaran atau kognisi yang fluctuating atau naik turun. Kemudian ada halusinasi visual, lalu ada Parkinsonism. Fitur-fitur lain yang mungkin mendukung diagnosisnya itu ada jatuh yang berulang kali, ada mungkin ada pasiennya ada pingsan, kemudian sensitivitas neuroleptik, delusi, dan kemudian ada juga halusinasi yang selain visual. Lalu kalau dievaluasi secara neuropsikologis, ini ada fungsi atensi yang naik turun, bisa saja dilaporkan sebagai episode delirium. Kemudian tadi ada halusinasi visual, terus ada Parkinsonism yang seperti jatuh yang berulang-ulang, badannya kaku, kesulitan memulai pergerakan. Kemudian ada juga sensitivitas ke obat-obatan neuroleptik atau antipsikotik. Defisitnya itu biasanya ada di atensi, jadi memiliki kesulitan pada tes seperti digit span, arithmetic, atau trial making test part A. Kemudian defisit di executive function juga, jadi verbal fluency-nya jelek, similarity test-nya jelek, trial making test part B-nya juga jelek bisanya. Kemudian visuospatial skill-nya juga mengalami gangguan, jadi ada defisit di constructional task seperti menggambar jam atau yang tasknya lebih kompleks seperti block design. Kemudian profil untuk fungsi learning dan memorinya ini lebih konsisten, mirip seperti vascular dementia, yaitu defisit di retrievalnya dibandingkan sindrom yang amnestik, jadi forgetting yang cepat sekali seperti di Alzheimer's. Lalu dari tes klinis yang lebih lanjut secara neurologik itu biasanya terlihat jelas ada Parkinsonism dan abnormalitas pada motor function. Tapi untuk neuroimagingnya itu bisa saja mirip dengan Alzheimer's, tapi untuk dari functional imaging bisa ditemukan hypometabolism di primary visual cortex. Ini yang bisa menyebabkan visual halusinasi tadi. Maka untuk membedakan demensia with Lewy body ini dengan Alzheimer's, bisa dilakukan functional imaging di mana pasiennya diberi task yang menggunakan visual stimulus yang kompleks seperti rekognisi muka atau pergerakan. Ini bisa membantu untuk mendiferensiasikan dari Alzheimer's. Lewy body inclusionnya sendiri ini bisa diffuse atau fokus di satu area, dan lebih banyaknya jumlah inclusionnya ini di bagian frontal dan temporal. Ini tentunya akan berdampak pada gangguan kognitif yang lebih parah. Lalu yang terakhir, ini ada yang disebut dengan reversible dementia. Ini demensia yang tentunya bisa di reverse keadaannya, dan ini penyebabnya bisa banyak kondisi-kondisi medis yang bisa berdampak pada gangguan kognisi yang nantinya bisa diklasifikasi sebagai demensia,
seperti misalnya defisiensi vitamin, substance abuse, patologi endokrin, atau hidrocephalus, ya, semuanya bisa menimbulkan kondisi demensia. Kan tetapi ini semuanya tentu bisa di reverse atau di recover dengan penanganan medis yang tepat. Salah satu yang paling prevalen itu adalah demensia yang diasosiasikan dengan depresi. Ini tidak ada diagnostik kriterianya sendiri, tapi bisa di-recognize jika ada simptom-simptom dari major depressive disorder seperti mood yang depres, anedonia, perubahan di nafsu makan atau berat badan, perubahan di pola tidur, merasa bersalah atau worthless, kemudian konsentrasinya buruk, ada juga pikiran-pikiran tentang kematian. Kemudian kondisi-kondisi yang ditunjukkan pasien ini biasanya pasiennya itu mengakui mempunyai either sejarah depresi atau baru-baru saja mengalami depresi. Kemudian komplain kognitifnya itu ada atensi yang memburuk, kesulitan berkonsentrasi, kemudian gangguan pada short term memory. Dan pasien-pasiennya ini biasanya sangat aware dengan problem-problem kognitifnya ini. Dan mungkin saja terjadi ada kesalahan persepsi, jadi pasiennya misalnya komplain memorinya dia terganggu, tetapi secara fungsional sebenarnya dia baik-baik saja, seperti misalnya dia tidak lupa appointment dan sejenisnya. Lalu progresi dari demensianya sendiri ini biasanya bergantung pada kondisi depresinya itu sendiri. Kemudian secara behavioral, kalau diobservasi ini pasiennya pasti menunjukkan depressed mood, jadi ekspresinya sedih, bisa saja menangis, posturnya membungkuk, kemudian effortnya dia untuk menyelesaikan tas-tas yang diberikan itu biasanya tidak optimal, terutama kalau tasnya ini membutuhkan effort yang cukup besar. Ini merupakan contoh manifestasi dari symptoms depressionnya, yang biasanya orang ini merasa kesulitan jika dihadapi dengan masalah yang cukup sulit untuk dia solve. Lalu jika dilakukan testing secara formal, ini biasanya hasil patternnya itu tidak konsisten atau variabel. Ini juga tergantung pada episode dari depressionnya sendiri. Biasanya ada defisit di attention, jadi gangguan di task seperti digit span atau cancellation task dan mental arithmetic. Kemudian processing speed yang lebih lambat, jadi performance-nya di tes-tes yang dihitung waktunya seperti digit symbol atau trail making task ini lebih rendah. Kemudian ada juga defisit di learning and memory-nya, terutama di bagian untuk retrieval information-nya. Jadi initial learning-nya biasanya lebih buruk. Begitu juga dengan recall yang delete-nya juga. Lalu dibandingkan dengan kondisi demensia yang lain, biasanya untuk recognition trial dia lebih bagus dibanding demensia lain. Akan tetapi karena berhubungan dengan kondisi depresinya, bisa ada conservative response bias, jadi lebih banyak false negative error.
dibandingkan dengan false positive error. Kemudian executive functionnya juga biasanya terlihat terganggu karena kebanyakan task yang mengetes executive function ini juga dihitung waktunya. Kemudian dari hasil lab atau imagingnya itu biasanya ditemukan fitur-fitur yang terlihat defisit, tetapi ini belum tentu menandakan kondisinya. Jadi belum tentu berhubungan dengan kondisi reversible demensianya. Jadi MRI misalnya bisa saja ada vessel disease atau perubahan di white matter-nya. Kemudian bisa juga ditemukan hypometabolism di beberapa area. Ini sebenarnya fitur-fiturnya akan lebih berhubungan dengan depresinya. Kemudian jika depresinya ini diobati, biasanya fungsi kognitifnya juga akan improve atau recover kembali. Akan tetapi beberapa pasien ditemukan tidak bisa recover. Jadi dari berbagai macam jenis demensia dan mild cognitive impairment dan aging yang normal, ini jelas bahwa assessment secara neuropsikologis itu sangat berguna untuk mendiagnosis dan mendiferensiasikan dari bermacam-macam tipe demensia tadi. Akan tetapi ini cukup jelas juga kalau masih banyak hal-hal yang tidak diketahui atau tidak terdefinisikan secara spesifik. Maka itu research di area ini itu masih cukup penting, terutama untuk assessmentnya, untuk diagnosisnya, dan tentunya untuk intervensinya. Jadi bisa membantu orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi ini. Sekian, terima kasih.